Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejalan asyik sejalan halil jemaah syekhina maulana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muallimid dhullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahil awwalil akhir al-batinil zahir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinit tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dzawil ula wal mafakhir. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Ikhlas, para hujjaj, para asatidz, hadirin sekalian yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab tafsir Jalalain. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di antara kandungan Al-Qur'an adalah kisah-kisah umat terdahulu. Kemudian selain kisah-kisah umat terdahulu yang bisa dijadikan teladan adalah tata cara ibadah. Tata cara ibadah atau kewajiban-kewajiban ibadah juga disebutkan dalam Al-Quran. Nah, termasuk ibadah itu adalah doa. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Karena maksud dari doa itu sendiri adalah penghambaan. Kalau kita minta kepada Allah, ini artinya kita menghamba, kita merendah, dan kita mengibah di hadapan Allah untuk meminta terkabul hajat-hajat atau kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, pada ayat berikut ini, ayat ke-60 dari surat Ghafir yang akan kita bahas, Allah menjelaskan tentang doa. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, wa qala rabbukum ud'uni وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم, dan berkata Tuhan kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, memintalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka aku akan menjawab untuk kalian. Ditafsirkan oleh Imam Jalalain, maksudnya ai ubuduni utibkum, menyembahlah aku, sembahlah aku saja, utibkum, maka aku akan membalas kalian, membalas ibadah kalian. Bi qarinati innal ladzina yastakbiruna, dengan qarinah atau dengan dalil bahwa sungguhnya orang-orang yang enggan, orang-orang yang menolak dan enggan an ibadati, dari menyembahku, sayadkhuluna, mereka akan masuk, bi fathil ya'i wa dhammil kha wa bil aksi. Ini bisa dibaca sayadkhuluna, bisa dibaca sayudkhaluna, dua-duanya qiraah sab'ah. Jadi boleh bapak-bapak baca innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna, bisa sayudkhaluna. Kalau sayadkhuluna, mereka akan masuk. Orang-orang yang enggan beribadah kepadaku, mereka akan masuk jahannama, neraka jahannam. Kalau dibaca sayudkhulun, mereka akan dimasukkan.
jahannama, ke dalam neraka jahanam, dakhirina, dalam keadaan remeh atau dalam keadaan rendah, saghirina, dalam keadaan kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum, ini berkata Tuhan kalian, maksudnya ud'uni astajib lakum, maksudnya sembahlah aku saja maka aku akan membalas, maka aku akan memberikan ganjaran kepada kita. Kenapa kata-kata ud'u di sini, kata-kata doa di sini diartikan sebagai ibadah? Ini dengan qarinah, dengan catatan bahwa ayat setelahnya atau bagian ayat setelahnya ini innalladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang enggan beribadah kepadaku. Jadi kata-kata ud'uni di sini, doa yang di sini yang dimaksud adalah bukan berdoa, tapi yang dimaksud sembah atau menyembah. Menyembahlah kalian, sembahlah aku, maka aku akan balas kalian. Sesungguhnya orang-orang yang enggan menyembahku akan masuk neraka jahanam. Ini satu penafsiran pertama dari ayat 60 ini yang menafsirkan kata-kata ud'u dengan kata-kata ibadah. Jadi ini yang dipegang oleh Imam Jalalain. Imam Jalalain mengartikan qala rabbukum ud'uni, berkata Tuhanmu, menyembahlah aku, sembahlah aku saja, maka aku akan balas kalian, karena sesungguhnya orang-orang yang enggan menyembahku akan masuk neraka. Ini penafsiran pertama. Ada dua penafsiran yang dimaksud, ada dua penafsiran di sini. Yang dimaksud dengan ud'uni ini maksudnya adalah berdoa. Da'a yad'u itu artinya berdoa. Kalau penafsiran pertama tadi da'a yad'u artinya nyembah, ibadah, ibadahlah kepadaku. Tapi penafsiran kedua da'a yad'u ini artinya berdoa. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan jawab doa kalian. Astajib lakum, sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, tidak mau meminta kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam. Nah hadirin sekalian, menurut penafsiran yang kedua ini, kata ud'uni kalau diartikan berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, maka aku akan menjawab kalian. Ini artinya adalah berdoa. Berdoa itu meminta kepada Allah, at-tadarru' bisu'al ilallah. Doa itu artinya mengibah, merendah di hadapan Allah untuk memohon kebutuhan-kebutuhan kita, hajat-hajat kita, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi, baik hajat yang besar-besar maupun hajat yang kecil-kecil. Bahkan kata Rasulullah, hingga sendalmu yang rusak itu kalau mau minta aja kepada Allah. Ya Allah, sendal saya jelek banget, kemarin udah jelek, ketuker lagi makin jelek aja. Mintanya sama siapa? Sama Allah, kata Rasulullah. Hal-hal yang kecil mintanya sama Allah. Ya Allah, saya haus banget. Jangan minta sama manusia. Jangan minta sama manusia. Ini yang maksud dengan ud'uni adalah permintaan atau doa hanya kepada Allah. Definisi doa adalah permintaan kepada Allah dengan merendah, dengan mengibah, meminta permohonan-permohonan baik yang besar-besar maupun yang kecil-kecil, baik permohonan ukhrawi akhirat maupun permohonan duniawi. Permohonan duniawi ini model yang kayak tadi, yang kecil-kecil atau yang agak gedean dikit. Misalnya, ya Allah, saya butuh dana, saya butuh uang untuk bayaran anak sekolah saya, butuh uang untuk bayar kontrakan, token bunyi mulu tit, belum diisi-isi juga, itu duniawi. Boleh nggak minta sama Allah? Boleh. Boleh juga yang ukhrawi. Doa ukhrawi atau doa akhirat ini tidak ada kaitannya dengan yang dunia. Seperti, ya Allah, selamatkan saya nanti dari api neraka. Ya Allah, berikanlah saya ampunan. Ya Allah, berikanlah saya rahmatmu. Ini doa yang ukhrawi. Baik urusan ukhrawi akhirat maupun urusan duniawi, yang besar maupun yang kecil, memohon hanya kepada Allah. Inilah pesan ayat ini. Minta saja, mintanya hanya kepada Allah saja, maka Allah akan jawab permintaanmu. Nah saudara sekalian, ini merupakan khususiyah atau keistimewaan umat ini. Umat-umat sebelumnya itu hanya diberikan kepada Nabi.
Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW ada 3 hal yang hanya Allah berikan khusus kepada nabi-nabi pada zamannya. Jadi umatnya nggak kebagian. Yang pertama yaitu menjadi saksi. Yang pertama adalah menjadi saksi atas umat atau atas pengikut-pengikutnya. Maka kata Allah kepada Nabi pada zamannya, Nabi khusus pada zamannya, anta syahidun ala ummati. Nabi, maksudnya Nabi masing-masing sebelum Nabi Muhammad. Nabi, wahai Nabi, engkau adalah saksi atas perbuatan umat-umatmu. Tapi untuk umat Nabi Muhammad, Allah mengucapkan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dalam surat lain Allah mengucapkan litakunu syuhada'a 'alan nas. Kita ini dijadikan saksi. Saksi kepada untuk siapa? Saksi atas siapa? Atas umat-umat terdahulu. Sedangkan dulu sebelum Nabi Muhammad yang bisa menjadi saksi cuma para nabi. Tapi kita nabi bukan, rasul bukan, nanti di akhirat kita diangkat oleh Allah sebagai saksi atas perbuatan umat-umat terdahulu. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya begini, di ayat sebelumnya pernah juga dibahas. Kita pernah bahas litakunu syuhada'a 'alan nas. Umat-umat terdahulu ini mengaku, ya Allah, saya nggak pernah didatangkan nabi kepada kami. Ya Allah, nggak pernah ada yang negur saya, nggak pernah ada yang nasihatin saya. Maka Nabi Musa pada waktu itu misalnya, Nabi Musa pada waktu itu nanti Nabi Musa akan bersaksi, bohong ya Allah, saya udah sampaikan, saya udah berikan nasihat kepada mereka, saya sudah sampaikan semua pesan-pesanmu, tapi mereka tidak percaya. Nah kemudian kita umat Nabi Muhammad diminta bersaksi juga, diminta bersaksi, wahai umat Muhammad, apa betul yang dikatakan oleh Musa dan bagaimana yang dikatakan oleh umatnya Musa. Yang dikatakan Musa betul ya Allah, dia sudah menyampaikan dan memang umatnya aja yang pada bangor. Itu yang jadi saksi kita. Jadi kita jadikan sebagai syuhada, litakunu syuhada'a 'alan nas. Umat-umat terdahulu nggak bisa jadi saksi, cuma nabi-nabinya aja. Nah kita bisa menjadi saksi atas perbuatan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu nggak kalah ngeyel. Jadi dia bilang, ya Allah, bagaimana dia bisa bersaksi padahal dia kan lahirnya belakangan. Kenapa bersaksi atas perbuatan-perbuatan kami yang hidupnya duluan? Kemudian ada yang menjawab, malaikat, dan satu riwayat menjawab, Allah langsung menjawab. Maka di situ mereka tahu dari ayat-ayatku, mereka bersaksi dari Al-Quran bahwasannya Musa sudah menyampaikan pesan-pesanku dan kalian emang pada ngeyel semuanya. Itu pertama yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, khusus umat-umat terdahulu nggak diberikan, yaitu kemampuan menjadi saksi nanti di akhirat. Kemudian yang kedua yang diberikan kepada umat-umat, yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad khusus, tapi kepada umat terdahulu tidak. Umat terdahulu hanya diberikan kepada nabinya saja, yaitu perihal kesulitan dalam agama. Allah Subhanahu wa taala bilang kepada setiap nabi sebelum Nabi Muhammad, ya ayuhan nabi, wahai nabi, tidak ada kesulitan dalam agama. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, tidak ada kesulitan. Ma'alaika minad dini min haraj. Wahai nabi, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, tidak ada untuk kalian itu kesulitan dalam agama. Ma ja'ala alaikum ma ja'ala alaika fid dini min haraj. Wahai nabi, misalnya Nabi Isa, wahai nabi, agama itu enggak sulit buat engkau. Dan itu hanya diucapkan oleh Allah untuk nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Tapi untuk kita umat Nabi Muhammad, Allah mengucapkan dalam Al-Quran, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Kalian wahai umat Nabi Muhammad tidak dipersulit dalam urusan agama, gampang semuanya urusan agama. Sholat nggak bisa pakai baju koko, nggak bisa pakai sarung yang rapi, ya pakai kaos aja boleh, asal auratnya ketutup. Kira-kira nggak bisa juga waktunya, karena kalau sholat waktunya mepet atau waktunya dia akan tertinggal sama rombongan dalam perjalanan, maka boleh sholat namanya sholat jamak, gampang pokoknya. Jamak kayaknya capek banget, boleh dikosor.
Puasa juga begitu. Puasa waktunya di kampung sendiri, di sini maksudnya nggak boleh buka, nggak boleh batal. Tapi waktunya dalam perjalanan udah lebih dari 2 marhalah, udah lebih dari 84 km, kampungnya emang jauh, perjalanannya jauh, maka boleh buka. Tidak ada kesulitan untuk kalian wahai umat Muhammad dalam melaksanakan agama. Kalau umat-umat terdahulu tidak disebutkan itu, tapi hanya kepada para nabinya. Wahai para nabi, wahai nabi-nabi, kalian tidak ada kesulitan dalam pelaksanaan agama. Ini khususiyah atau keistimewaan kedua. Kita umat Nabi Muhammad dapat ini, dapat jaminan bahwa agama ini dipermudah. Dulu syariat Nabi Musa, saudara, kalau perempuan atau istri lagi haid, lagi halangan, jadi orang dulu juga halangan juga, haid juga, bukan kita, bukan orang kita doang. Dulu ada haid, emang udah fitrah atau udah sunnatullah seperti itu. Perempuan atau istri kalau lagi haid nggak boleh ada di rumah. Jadi gimana? Harus dikeluarin dari rumah. Tapi syariatnya Nabi Muhammad tidak. Syariat Nabi Muhammad, orang yang haid tetap masih boleh di rumah. Jadi jangan dipulangin ntar ibu-ibu, jangan dibalikin ke mertua, jangan. Apa? Tidur masih boleh bareng berdua, masih boleh seranjang, tapi nggak boleh hubungan gitu doang. Tapi umat terdahulu syariatnya keluar dari rumah, bawa indah baju barang 2 potong, apa skoper, buat apa ya? Buat seminggu, jangan pulang-pulang dulu, jangan sini dulu, mana ke rumah orang tuanya. Ini syariat umat terdahulu, agak sulit, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma ja'ala alaikum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Untuk kalian orang-orang mukmin, agama itu tidak sulit. Ini khususiyah yang kedua. Jadi khususiyah yang pertama, khususiyah yang pertama tadi bahwasannya kita bisa menjadi saksi, umat-umat terdahulu nggak bisa. Yang kedua, kita mendapat kemudahan agama, sedangkan umat-umat terdahulu tidak mendapatkan kemudahan agama. Kemudian khususiyah yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Allah berpesannya, ya ayuhan nabi, wahai nabi, nabi sebelum Nabi Muhammad, ud'uni astajib laka, doa, wahai nabi, doa, maka doamu akan aku kabulkan. Tapi khusus buat nabi-nabi doang sebelum Nabi Muhammad. Tapi untuk kita umat Nabi Muhammad, ud'uni astajib lakum, wahai kalian semua jamaah ikhlas, doalah kepadaku, aku akan jawab doa kalian. Ini khususiyah kita umat Nabi Muhammad, yang doanya dijamin ijabah. Sebelum Nabi Muhammad itu cuma para nabi, pasti dijamin. Tapi Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad, maka umatnya pun dijamin doanya. Kita ini doa pasti diijabah, Pak. Pasti, nggak mungkin tidak diijabah. Pasti diijabah. Hanya saja syarat-syarat ijabah itu ada 5, harus dipenuhi semuanya. Kalau doa kita mau ijabah, mau dikabul oleh Allah, syarat yang pertama, hendaklah saat kita berdoa hati kita kosong, hati kita tidak ada sesuatu selain Allah. Jadi kita benar-benar dalam hati kita ini hanya ada Allah saja. Itu namanya kita mantep kepada Allah saja, bukan kepada selain Allah. Ini syarat yang pertama. Kira-kira bahwa Bapak kalau lagi doa minta mobil baru, yang ada dalam hati mobil baru apa Allah? Kira-kira kalau minta kepada Allah, minta mantu yang solehah, itu yang ada dalam hati mantu yang solehah apa Allah? Nah, kemungkinan di situ. Ini syarat yang pertama, ijabah saat kita berdoa. Hendaknya dalam hati kita ini cuma ada Allah saja, nggak boleh ada selain Allah. Termasuk hajat atau termasuk keinginan yang pengen kita panjatkan kepada Allah jangan ada di hati. Karenanya guru-guru kita, orang tua kita dulu sebelum doa, maka kita diawali dengan zikir istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di hati ada mobil, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Di hati ada perempuan, astagfirullah. Istighfar dulu, hilangin dulu semuanya, keluarin dalam hati.
Syarat doa yang pertama kalau mau ijabah, dalam hati kita hendaklah dikosongkan kecuali Allah saja. Itu yang namanya menghadap dan mantep hanya kepada Allah. Kalau kita dalam hati masih ada selain Allah, masih ngarepin kayaknya mantu soleh mah ada nih di Jatayu, kayaknya kalau mau cari mantu soleh kaya kenalan saya juga ada, ntar saya coba hubungin. Itu berarti masih ngandelin selain Allah, masih ngandelin kenalan atau masih ngandelin relasi. Jadi hilangkan, kosongkan. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, doa itu akan Allah ijabah kalau memenuhi syarat yang kedua, bukan doa untuk mafsadah atau doa untuk kerusakan. Bukan doa untuk kerusakan. Jadi ya Allah hancurkan orang-orang, enggak bisa doa begitu. Doa untuk menghancurkan orang tertentu itu tidak akan Allah kabulkan. Jadi doa untuk menghancurkan itu jangan. Kalau kita berdoa kemudian masih belum juga ijabah, mungkin dalam doa kita itu masih ada kebencian, atau mungkin yang kita mohonkan kepada Allah, yang kita panjatkan kepada Allah ini mungkin hanya untuk merusak hubungan kita dengan orang lain, nggak boleh. Yang ketiga syaratnya doa, hadirin, kita tidak boleh berdoa untuk memutus tali silaturahim, nggak boleh. Mohon pada Allah, ya Allah saya pengen, ya Allah kabulkanlah doa saya pengen si fulan dengan fulanah pisah. Nggak bisa, nggak boleh doa seperti itu. Tapi bisa saya, ya Ustaz saya bisa yang gitu. Hati-hati, kalau ternyata bisa, jangan-jangan lagi oleh Allah dikasih bala, dikasih cobaan. Kalau ada yang bisa kayak begitu, jangan-jangan itu lagi diuji sama Allah. Ini bener gak nih doa yang seperti ini? Ini yang disebut dengan ujian atau cobaan. Kalau dia ngerasa bisa, jangan-jangan emang Allah ogah dengar suara dia. Karena ada orang-orang, hadirin, ada orang-orang yang doanya atau permintaannya selalu diijabah, itu gara-gara Allah ogah dengar suaranya. Doa terus, atau doa baru doa sekali langsung diijabah. Kata Allah kepada malaikat, wahai malaikat, kasih, saya malas dengar suaranya. Ada yang begitu. Tapi ada juga orang yang doanya lama enggak Allah ijabah. Sampai malaikat, ya Allah kabulkan doa hambamu ini, dia ikhlas. Tapi Allah bilang, biarin malaikat, saya masih senang dengar suaranya, saya cinta kepada suaranya. Akhirnya belum Allah ijabah, sampai batas waktu tertentu yang Allah tentukan. Ada yang seperti itu. Ini syarat yang keempat. Jadi hendaklah doa kita ini doa tidak untuk memutus tali silaturahim. Kemudian syarat yang kelima, nggak boleh kita minta buru-buru atau tergesa-gesa dalam berdoa. Maksudnya pengen kayak orang makan sambal langsung pedas, apa pedesannya seminggu lagi Pak? Langsung ya. Nah kita nggak boleh dalam doa terus pengennya langsung aja, nggak boleh. Karena Allah yang menentukan waktu ijabah atau waktu jawaban itu. Emang ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah bagaimana mungkin orang minta buru-buru? Ada, kelihatannya nggak minta buru-buru, tapi dia sesungguhnya telah meminta kepada Allah dan minta disegerakan. Bagaimana ya Rasulullah orang yang seperti itu? Itu orang yang mohon kepada Allah, kemudian dia bilang, saya udah doa tapi nggak pernah, belum hasil juga. Saya udah minta sama Allah tapi belum ijabah juga. Kalau muncul omongan itu namanya minta buru-buru. Jadi jangan ketika doa kita minta buru-buru. Yang keenam, syarat ijabah, kalau doa kita mau terkabulkan, langsung dijawab oleh Allah, maka hendaklah kita yakin kepada Allah. Harus yakin. Kalau nggak yakin nggak bisa. Jangankan kepada Allah Pak, sama dokter. Bapak kalau sama dokter nggak yakin nggak bakal sembuh dah. Kata dokter, minum nih obat sehari 3 kali. Ah nggak percaya dok, penyakit saya mah rada berat, kayaknya sehari 6 kali aja saya. Tambahin sama dia, bukannya sembuh, malah makin sakit. Karena nggak percaya sama dokter. Apalagi nggak percaya kepada ijabah atau nggak percaya kepada kudrahnya Allah, maka doa juga akan sulit ijabah. Ini syarat-syarat doa. Doa itu pasti Allah kabulkan.
ud'uni astajib lakum. Doalah kalian kepadaku, minta kepadaku, astajib lakum, maka aku akan jawab pasti. Ini bisa terwujud, bisa terkabul kalau syarat-syaratnya ini dipenuhi. Hadirin jamaah rahimakumullah, berdoa itu juga ijabahnya dengan bentuk yang Allah pilih, bukan sesuai dengan bentuk yang kita mau. Kadangkala kita milihnya pengen dapat mobil, tapi Allah pilihkan bentuknya bukan mobil, tapi Allah pilihkan bentuk yang lain, misalnya bentuk kesehatan, atau Allah ampuni barokah dari doa itu, Allah ampuni dosa-dosa dia. Jadi mobilnya wujud nggak pernah wujud mobilnya, tapi Allah ganti dengan bentuk yang lain, bentuk kesehatan, bentuk pengampunan dosa-dosa, atau bentuk kedekatan. Nggak pernah wujud doa-doa kita, nggak pernah kabul doa-doa kita, tapi kita merasa hati kita makin tenang kalau kita zikir, merasa hati kita makin damai kalau kita memanjatkan doa-doa. Pokoknya inna nas'aluka salamatan fid din, terus dibaca, makin lama makin tenang hati, makin lama jiwa kita ini makin nyaman. Itu berarti doa-doa kita sudah Allah jawab dengan bentuk yang lain, bukan dengan bentuk yang kita inginkan, tapi dengan bentuk yang Allah pilihkan. Karena Allah yang paling tahu, saudara, yang paling tahu terhadap potensi atau kapasitas kita. Kalau kira-kira dikasih mobil, ini bangor nih, pasti mainnya jauh dan udah gak kenal pengajian lagi, nggak Allah kasih mobil. Akhirnya Allah kasih apa? Allah kasih bentuk yang lain, berupa kedekatan, berupa ketenangan batin. Ini bentuk yang Allah pilihkan. Demikian juga waktunya, waktu yang Allah tentukan. Waktu ijabah doa ini bukan waktu sesuai yang kita mau. Kalau kita pengennya mah sebulan hasil, misalnya 2 bulan ini udah hasil juga, atau ijabah doa-doa kita. Tapi Allah menentukan waktunya sesuai dengan yang Allah pilihkan. Karena Allah yang paling tahu tentang kita, yang pas buat kita waktunya kapan. Berdasarkan ilmu Allah atau kemahatauan Allah, maka Allah memilihkan waktu yang entar, jangan sekarang. Kalau sekarang dia belum siap. Kalau sekarang doa, sekali doa besok langsung ijabah, bisa jadi sombong nih orang. Entar biarin aja. Itu waktunya Allah pilihkan. Dan jangka waktunya Allah pilihkan bisa panjang, saudara. Nabi Musa alaihissalam doa supaya Fir'aun ditenggelamkan, dari doanya Nabi Musa sampai Fir'aun ditenggelamkan itu 40 tahun baru Allah ijabah, baru Allah kabulkan. 40 tahun. Kita berdoa udah berapa tahun kira-kira? Belum ada 40 tahun. Nabi Musa aja itu 40 tahun doanya baru ijabah. Nabi Ibrahim, Rabbana ba'ath fihim rasulan yatlu alaihim ayatika wa zakkihim. Ya Allah, ini ketika doa di lembah yang namanya Makkah. Makkah itu lembah tandus, nggak ada orang yang mau tinggal di sana. Tapi Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, bawa Hajar istrimu ke sana dan anakmu Ismail ke sana. Nggak ada orang, jadi sepi, nggak ada yang mau melirik. Itu namanya lembah Makkah karena tandus. Nabi Ibrahim doa, ya Allah, angkatlah, ya Allah, utuslah dari keturunanku ini, dari keturunan Ismail, seorang Rasul yang akan membacakan ayat-ayatmu dan juga mengajarkan kepada keturunan mereka, mengajarkan kitab. Doa dari Nabi Ibrahim supaya keturunan Ismail ada yang jadi nabi itu beratus-ratus tahun. Anaknya Nabi Ismail nggak ada yang jadi nabi, terus nggak ada sampai sekian ratus tahun, mungkin sekitar 800 tahun taruhlah, misalnya 800 tahun nggak ada yang jadi nabi. Baru Allah kabulkan di Mekah ada Nabi Muhammad SAW. Doanya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad itu adalah doa Nabi Ibrahim. Kata Nabi Muhammad SAW, ana du'a'u abi Ibrahim. Saya adalah doa leluhur saya. Saya adalah doa kakek buyut saya, yaitu Ibrahim. Saya bisa jadi Rasul ini karena dulu Ibrahim buyut saya doa, ya Allah bangkitkan, ya Allah pilihkan dari keturunanku, yaitu dari keturunanku Ismail ini seorang Rasul. Itulah saya, Nabi Muhammad.
Jadi jaraknya atau waktunya ijabah Allah yang menentukan. Ratusan tahun. Kita juga demikian hadirin. Doa kita sekarang kita minta supaya bisa anak-anak kita jadi orang alim. Amin apa? Jadi orang yang mengenal Allah, amin. Mengenal agama Allah, amin. Kita pengen anak kita jadi orang alim, tapi ternyata biasa-biasa aja. Itu nanti bisa jatuh ke cucu, bisa jatuh ke anaknya anak. Anaknya anak belum juga, itu bisa jatuh ke cucunya anak, dan seterusnya. Jadi waktunya memang bukan kita yang menentukan, waktunya Allah yang pilihkan, bentuknya Allah yang pilihkan, waktunya Allah yang menentukan, bukan semau kita. Ini yang namanya doa. Ud'uni astajib lakum, ini udah jaminan. Doa dah doa, pasti aku ijabah kata Allah. Dan janji Allah itu tidak mungkin diingkari, nggak mungkin. Allah pasti mengabulkan doa-doa hambanya. Selama catatannya tadi, selama memenuhi syarat, dan juga harus tahu bahwa bentuk ijabah dan waktu ijabah itu Allah yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang enggan, tidak mau, ini kalau kita artikan doa sebagai meminta, orang-orang yang tidak mau menyembahku, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, kenapa doa disebut sebagai ibadah? Karena ibadah itu sendiri, abada ya'budu, artinya menghamba. Dalam bahasa Arab itu ada yang namanya abdun, hamba. Abdullah, hamba Allah. Kalau menghamba, ya merendah pasti. Kalau menghamba, pasti mengiba atau minta. Demikian juga hakikatnya doa. Hakikatnya doa adalah menghamba dan mengiba. Kenapa doa disebut sebagai ibadah? Karena, atau ibadah sebaliknya, atau ibadah disebut sebagai doa, karena ibadah kita, sholat kita, puasa kita, itu adalah hakikatnya adalah penghambaan kita, sama seperti doa. Doa kita adalah mengibah dan menghamba di hadapan Allah. Demikian juga ibadah kita, ya puasa, ya sholat, ya sedekah, ini kita menghamba, nurut, tunduk kepada perintah-perintah Allah. Jadi ada kesamaan dari satu sisi antara doa dengan ibadah, dua-duanya sama penghambaan. Karenanya Rasulullah menyebutkan doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Maksudnya doa inti ibadah, kehambaan, kerendahan, dan mengibah di hadapan Allah, itulah intinya ibadah. Dalam doa itu ada semuanya. Berdoa. Nah, setelah menjelaskan doa, setelah menjelaskan ibadah, doa yang dimaknai kadang dimaknai dengan ibadah, kadang dimaknai juga dengan permohonan kepada Allah. Allah menjelaskan tentang kudrah, Allah menjelaskan tentang kekuasaan dan juga kemahakuasaan Allah dalam menciptakan segala yang ada, baik di langit maupun di bumi. Allahul ladzi ja'ala lakum lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Allahul ladzi ja'ala lakum al-laila, dialah Allah yang menjadikan, yang menciptakan untuk kalian malam, litaskunu fihi, agar kalian beristirahat di dalam malam, pada waktu malam, wan nahara mubsira, dan menjadikan siang mubsiran, yang terang benderang. Isnadul ibsari ilaihi, menyandarkan terang kepada siang, itu majaziyun, majaz, liannahu yubsaru bihi, karena sesungguhnya siang itu yubsaru fihi, itu dibuat terang. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ladzu fadlin, memiliki karunia, keutamaan, 'alan nasi, atas manusia. Walakinna aktsarun nasi, tetapi kebanyakan manusia la yashkurun, tidak bersyukur.
Tidak bersyukur kepada siapa? Tidak bersyukur kepada Allah, fala yu'minuna, maka mereka tidak mau beriman. Setelah menjelaskan tentang kewajiban ibadah kepada Allah atau minta hanya kepada Allah, maka di ayat berikut ini, ayat 61, Allah menyebutkan tentang sifat-sifatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, sifat Allah itu ada sifat rububiyah dan ada sifat uluhiyah. Sifat rububiyah, sifat ketuhanan, di mana Allah menciptakan, memelihara, merawat, menjaga. Seperti kita ini kita Allah yang menciptakan, Allah yang menjaga, Allah yang merawat, dan Allah yang memelihara kita. Dan sampai sekarang ini masih ada nafasnya. Kalau tidur ada yang jagain juga. Kita tidur itu nggak pernah kita dimasukin binatang. Hidung kita, kuping kita, itu ada malaikat-malaikatnya semua yang jaga. Waktu kita makan, yang ngunyah masih kita. Begitu juga nyuap tangan masih tangan kita. Begitu udah dikunyah, nelen, itu makanan kalau udah sampai perut, kira-kira kita ikut kerja nggak Pak? Kita ikut kerja nggak ngolah yang ada di perut? Nggak ikut. Apa kita goyang-goyangin supaya pada hancur? Kita pilih-pilihin mana yang protein, mana yang karbohidrat. Kita nggak ngapa-ngapain. Dan itu Allah semuanya melalui malaikat-malaikatnya, melalui perintah Allah kepada malaikat-malaikat Allah semuanya. Ini namanya sifat rububiyah yang ada dalam diri kita. Demikian juga yang ada di dalam penciptaan alam semesta ini. Allah menciptakan malam, dan malam ini Allah jadikan untuk istirahat. Malam gelap, kenapa? Karena memang waktunya buat istirahat. Nah, sedangkan siang Allah ciptakan, kenapa? Terang, karena memang waktunya untuk bekerja, supaya kita tahu mana yang harus kita ambil karena bermanfaat untuk kita, mana yang harus kita tinggalkan atau kita hindarkan karena memang madharat, tidak ada manfaat buat kita. Itu adanya di siang hari. Nah, ini semua merupakan karunia Allah. Ini semua merupakan pemberian-pemberian Allah. Fadl itu pemberian Allah yang sifatnya gratis, nggak diminta. Tafadhol kan kalau kita artikan silakan. Nyoh itu bahasa Jawa, sok atau nyoh kalau kata orang Jawa, ambil, itu namanya fadl. Udah Allah sediain, udah Allah hamparkan semuanya. Malam Allah ciptakan gelap supaya kita istirahat, silahkan di situ istirahat, raih karunia Allah di situ ketika waktu malam. Pada waktu malam juga ada waktu-waktu mustajab, ada waktu-waktu untuk ibadah. Ambil semuanya untuk engkau, wahai manusia. Ambil semuanya untuk engkau kumpulkan kebaikan di malam hari. Istirahat sebentar, sekitar 2/3 malam, kemudian 1/3 bangun buat ibadah. Ambil, itu semua karunia dari Allah, kata Allah begitu. Siang Allah ciptakan juga demikian. Allah ciptakan, ini juga bentuk fadl. Fadl ini yang udah Allah kasih dari dulunya begitu, dan gak pernah kita minta, gak pernah kita mohon, udah seperti itu. Allah ciptakan siang itu terang, dan di waktu siang pasti tubuh kita ini lebih kuat, lebih semangat dibanding malam, lebih segar. Ambil semua karunia Allah di waktu siang hari. Ini semua Allah ciptakan untuk kebaikan manusia, Allah ciptakan untuk manfaat dan kemaslahatan manusia. Harusnya yang demikian ini jadi bahan renungan untuk manusia bersyukur. Tetapi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan orang-orang, yakni orang-orang kafir, orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah, ini tidak bersyukur. Karena tidak bersyukur, maka mereka tidak iman. Saudara sekalian, syukur ini mengingat-ingat. Syukur ini adalah mengingat-ingat dan merenungkan nikmat-nikmat Allah dalam hati kita, seraya memuji Allah yang memberikannya. Bersyukur ada 3 macam. Ada bersyukur hati, ada bersyukur lisan, ada bersyukur anggota badan. Bersyukur hati bagaimana? Dalam hati kita. Dalam hati kita, kalau kita lagi intikaf sambil di masjid,
itikaf, dalam hati kita ada rasa terima kasih ya Allah, enak banget masjid adem begini. Dimana lagi, ngapain saya dulu waktu muda kagak ke masjid ya, alhamdulillah lagi. Dalam hati aja nggak ngomong, namanya syukurnya syukur qalbi atau syukur hati. Ada syukur lisan dengan ucapan alhamdulillah atau dengan baca Quran. Itu artinya kita mengungkapkan terima kasih kita dengan ucapan-ucapan, dengan lantunan-lantunan, baik dengan doa, zikir ataupun dengan ayat Al-Quran. Ini syukur lisan. Ada syukur namanya syukur jawarih atau syukur anggota badan, dengan perbuatan badan kita. Hadirnya kita di masjid ini, sholatnya kita ambil wudhu, ini dalam rangka syukur Allah berikan kita anggota badan. Dalam rangka syukur Allah berikan kita sehat, Allah berikan kita nikmat yang demikian banyak. Jadi Bapak kita sekalian, saat kita wudhu itu sambil ngerenungin, alhamdulillah masih bisa kumur-kumur. Coba kalau udah menyon, bisa kumur gak Pak kalau menyon? Susah. Waktu usap muka, waktu basuh muka sambil niat, yang pertama nawaitul wudu ali rabbil hadatil asghari fardlillahi ta'ala. Basuhan kedua sambil renungkan nikmat Allah, alhamdulillah enak. Kulit muka walaupun udah pada keriput, tapi yang makan sate masih enak, alhamdulillah. Nanti sampai tangan begitu juga, sampai tangan kita basuh tangan sambil renungkan lagi, alhamdulillah tangan gak pada kaku. Kecuali kalau habis makan emping, emang rada musuh sama emping mah, alhamdulillah lagi. Itu direnungkan. Jadi syukur di sini merenungkan dan mengingat-ingat nikmat Allah sambil memuji pemberinya, yaitu sambil memuji Allah. Ini bisa bentuknya lisan, bisa bentuknya hati, bisa bentuknya perbuatan atau kegiatan anggota badan kita. Yang paling enak kalau hati. Artinya hati di sini dengan cara ngingat-ngingat nikmat yang Allah berikan kepada kita sambil memuji Allah, alhamdulillah lagi, alhamdulillah lagi, alhamdulillah lagi. Itu kita makin muncul mahabbah atau cinta kita kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, Allah pasti cinta kepada kita. Dan tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir dalam hidup kita pasti. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada perasaan khawatir, tidak ada perasaan sedih, karena Allah senantiasa menyertai kita. Kenapa Allah menyertai kita? Karena kita ingat Allah terus. Kita begitu ingat sehat, begitu kita ingat keluarga yang alhamdulillah juga pada sehat, begitu kita ingat alhamdulillah udah Allah berikan kemampuan sholat, Allah berikan kemampuan sedekah, ingat-ingat itu semua. Begitu kita mengingat itu dan sambil memuji Allah, maka Allah mengingat kita juga. Kalau Allah mengingat kita, maka nggak akan ada rasa khawatir dan tidak akan ada rasa cemas. Ini syukur yang mencakup tiga hal ini. Nah, hadirin sekalian, kenapa disebutkan di sini kemampuan Allah atau kudrah Allah menciptakan, merawat, memelihara. Dalam ayat ini menciptakan malam untuk istirahat, menciptakan siang untuk bekerja mencari karunia-karunia Allah. Ini untuk menegaskan sifat rububiyah atau sifat ketuhanan Allah, memelihara, membuat dan merawat. Karena Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha memelihara, maka sudah seharusnya yang kita sembah adalah Allah. Ini yang namanya uluhiyah. Allah punya sifat uluhiyah. Uluhiyah itu kemestian Allah saja yang jadi Tuhan. Kenapa? Karena selain Allah pasti diciptakan. Kita ini semuanya pasif, Pak. Pasti di. Emang kita ada? Enggak, tapi kita diadakan. Emang kita bisa? Enggak, kita dibisakan. Emang kita sehat? Enggak, kita disehatkan. Semuanya ini kita semuanya. Semuanya kita ini dibuat. Siapa yang maha membuat? Siapa yang menciptakan? Allah semuanya. Nah, kalau sudah tahu
rububiyah, sifat ketuhanan Allah yang menciptakan, yang merawat, maka seyogianya, sewajibnya dan seharusnya kita menyembah hanya Allah saja. Ya sholat kita buat Allah, hidup dan mati kita juga buat Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua yang aktivitas yang nyata dari kita maupun aktivitas hati seperti rasa syukur tadi, seperti penyesalan saat kita berdosa dalam hati, itu semua kita sembah, kita persembahkan cuma buat Allah. Jangan kita persembahkan kepada selain Allah. Jadi nggak boleh ibadah kita atau sholat kita atau sedekah kita ini untuk selain Allah, nggak boleh. Dipamerin buat siapa? Buat DKM, biar DKM tahu. Jadi kayak kalau saya datang biar dibukain pintu, orang saya nyumbang paling banyak sih, nggak boleh. Kudu harus dipersembahkan hanya kepada Allah saja. Kalau dipersembahkan tidak kepada Allah biar dilihat orang, itu namanya riya. Dan riya itu hadirin, riya itu syirik. Syirik bahasa Arab ya, bukan syirik bahasa kita. Kalau syirik bahasa kita kan ngiri, ini syirik. Orang yang namanya musyrik, orang yang pamer atau riya, itu orang yang melakukan syirik kecil. Jadi dia musyrik. Enggak Ustaz, dia enggak nyembah patung, enggak nyembah berhala, tapi dia menyembah dirinya sendiri. Dia menyembah nih gua loh yang udah ini, atau dia menyembah orang yang dia pamerkan. Jadi dia selain berharap pada Allah, berharap pada selain Allah, berharap pada DKM supaya DKM lihat nih gua udah sedekah. Ntar Bapak, ntar di akhirat pahalanya sedekah itu ketika dia minta, wahai malaikat, mana pahala sedekah saya? Dulu kamu sedekah buat DKM, minta pahalanya sama DKM. Nah, DKM-nya lagi repot sendiri sono. Di akhirat lagi repot ngurus sendiri. Kata DKM-nya, enggak ada di saya. Jadi semua pahala atau semua balasan-balasannya kalau diniatkan bukan untuk Allah, maka nanti akan suruh minta pada orang-orang itu. Ini bahayanya pamer atau riya. Kalau kita pamer atau riya, itu pasti memperlihatkan kepada selain Allah pada orang, maka orang ini seolah-olah dijadikan sekutu buat Allah. Ya kita mempersembahkan pada Allah, tapi pengen juga orang lihat pada Allah. Oleh karenanya riya disebut sebagai syirik kecil. Walaupun dia bukan syirik seperti menyembah berhala, tapi dia syiriknya syirik kecil. Dia menyembah orang yang dia harapkan mandang dia atau melihat ibadah-ibadah dia. Ketika kita tahu ini tauhid sifat rububiyah, maka uluhiyahnya wajibnya kita hanya menyembah kepada Allah saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.